Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat dasar. Allahu Akbar. Yang terhormat Abi Hanif, Umi dan Emilang negara Keluargamu pertama. keluarga besar dan kedua orang tua aku di rumah. Jadi dan Nabi Muhammad dan sahabatnya telah kita dapatkan sebelum bumi diciptakan. Namaku adalah Fahmi Hasanul Amri dari kelas 7 MTS Al-Quran Al-Ibani Fida. Jadi kali ini aku akan mempresentasikan bab 14 kitab bab 1 kitab At-Tibyan. Yang pertama itu ada tentang keutamaan penghafal Al-Quran. Jadi keutamaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini dirilis oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Kitab dalam sahihnya. Ini adalah kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Jadi orang yang pandai Al-Quran di akhirat itu akan dia didampingi oleh para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Qurannya terbata-bata, maka dia cuma mendapatkan 2 pahala saja. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Aromanya sedap dan rasanya lezat. Tapi perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Tidak ada aroma tapi rasanya lezat. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti raihana. Itu orang yang munafik. Raihana itu adalah aromanya lezat, aromanya sedap, tapi rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti Hanzalah. Hanzalah adalah aromanya tidak sedap, tapi rasanya juga pahit, tidak enak. Jadi membaca satu huruf kitabullah ayat Al-Quran, 1 huruf saja kamu akan mendapatkan 1 kebaikan, dan itu akan dilipatkan 10 ganda kebaikan oleh Allah. Seperti contohnya alif lam mim. Alif itu dihitung 1 dan mim itu dihitung 1. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku, maka dia akan sama Allah diberikan tempat yang sebaik-baiknya di akhirat. Dan orang yang orang yang sama sekali seumur hidup tidak pernah menghafal Al-Quran atau tidak pernah membaca Al-Quran, maka dia perumpamaannya seperti rumah yang roboh, tidak mempunyai cagak. Jadi bacalah dan naiklah derajatmu dengan membaca tartil Al-Quran, membaca dengan suara teduh. Siapa yang membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka di akhirat dia akan mengadukan 2 mahkota kepada orang tuanya dan derajat surga. Bacalah Al-Quran, karena Allah tidak akan mengazab hati seseorang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi ketika dari dari Abdul Hamid Al-Himani itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, manakah yang lebih baik antara orang berperang dan orang menjadi penghafal Al-Quran?" Jadi Rasulullah SAW menjawab, Al-Quran, karena ada hadisnya, "Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu." Jadi sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ada yang menjelaskan. Apakah kalau orang baik membaca Quran? Apa hukumnya orang baik membaca Quran? Orang yang muslim. Jadi perumpamaan yang orang mukmin baca Quran, perumpamaan orang mukmin yang baca Quran adalah seperti buah utrujah. Aromanya sedap dan rasanya lezat. Jadi sekian presentasi saya pada malam hari ini. Bila ada kata saya maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.